Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'du, fallahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa alhiqna bis salihin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu dan akhwati fillah, alhamdulillah hari ini 14 November 2024 kita dapat melanjutkan kajian kita tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih membahas surah Al-Alaq. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat yang sampai 8 ya. Saya kira udah sampai ayat ke 10 dan sehari ini saya kira 11, ternyata baru sampai 8, dan insya Allah kita lanjutkan ke ayat yang ke-9 setelah Allah nyatakan di ayat sebelumnya, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Berikutnya, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita, ini artinya apakah. Ro'a, melihat. Siapa yang melihat? Ta, engkau. Apakah engkau melihat? Itu secara harfiahnya ya. Alladzi, orang yang, ini kata hubung untuk laki-laki, yang yanha. Yanha artinya melarang, mencegah, menghalangi. Yanha abdan, seorang hamba. Yanha ini sebenarnya kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Sebagai pengetahuan dasar bahwa dalam bahasa Arab itu hanya ada dua pola kata kerja. Yang pertama kata kerja bentuk lampau, dan yang kedua kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Yang lampau itu disebut madhi, yang sekarang dan akan datang itu disebut mudhari. Jadi hanya dua pola kata kerja. Nah, yanha ini kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Kenapa diungkapkan dengan sekarang dan akan datang? Kenapa enggak lalu? Karena dia sudah mencegah, melarang, menghalangi. Ini menunjukkan bahwa si pelaku yang mencegah, menghalangi ini memang tidak ada hentinya, terus menerus, continue. Begitu sifat kata kerja bentuk sekarang dan akan datang, meskipun pekerjaannya telah lampau. Abdan, seorang hamba, maksudnya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat, perhatikan, ada tanwin di akhir kata, ini menunjukkan bahwa kata ini kata nakiroh, kata indefinite. Artinya hamba ini tidak terdefinisikan secara pasti. Tapi ketika dalam bahasa Arab kita jumpai kata-kata diungkapkan dengan pola nakiroh, itu justru menunjukkan suatu yang luar biasa. Artinya abdan ini seorang hamba yang luar biasa, seorang hamba yang agung, seorang hamba yang mulia. Dalam konteks turunnya ayat-ayat ini, yang disebut dengan abdan ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semulia-mulianya derajat manusia itu ketika ia menjadi abdullah, menjadi hamba Allah, menjadi amatullah, hamba Allah. Abdullah, hamba Allah laki-laki, kemudian amatullah, hamba Allah
hamba perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi abdan ini menunjukkan bentuk pemuliaan. Di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ketika beliau di Isra dan Mi'rajkan, Allah nyatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan abdihi, hambanya. Dan langsung disandingkan dengan hinya itu kata ganti untuk Allah. Hamba Allah. Menunjukkan pemuliaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau di surah berikutnya, surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan untuk hambanya, kepada hambanya, atas hambanya satu kitab. Anzala ala abdihil kitab. Dan ini menunjukkan pemuliaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdan idza, ketika ia shalla. Shalla ini melaksanakan salat. Dan kata kerja melaksanakan salat di shalla ini kata kerja bentuk lampau. Telah melaksanakan salat. Menunjukkan bahwa ini telah permanen menjadi pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi korelasinya abdan dengan shalla, seorang hamba sedianya memang menjadi ahli ibadah, ahli salat. Baik, ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla. Abdan ini berkedudukan sebagai objek dari kata kerja yanha. Subjek dari yanha ini ke huwa, tidak disebutkan namanya dalam struktur kalimat bahasa Arab. Subjek itu disebutkan di setelah kata kerja. Kalau dalam bahasa kita, subjek plus predikat plus objek plus keterangan. Tapi dalam bahasa Arab, kalau ada subjek itu, predikat lebih duluan. Predikat, subjek, kemudian objek, kemudian nanti keterangan. Jadi, kalau kita dapati subjek, pasti predikatnya mendahului subjek. Nah, yanha, ini subjeknya tidak disebutkan. Ketika tidak disebutkan, maka yanha ini sendiri sudah mengandung subjek, yaitu kata huwa. Huwa artinya dia. Kembali ke kalimat sebelumnya yang telah disebutkan. Di kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istahuna inna ila rabbika ruj'a, disebutkan di sana al-insan, manusia. Dalam korelasinya dengan ayat-ayat ini adalah Abu Jahal yang disebut sebagai Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Jadi yanha, siapa yang melarang? Dia, laki-laki. Yang dilarang abdan, seorang hamba, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita, ru'yah, kata nominanya, kata ro'a itu ru'yah, seperti yang telah kita bahas ya. Ru'yah itu ru'yah, melihat, itu bisa melihat dengan mata kepala, bisa melihat dengan kacamata ilmu. Jadi ru'yah itu bisa melihat dengan mata kepala, dengan kasat mata kita, dan juga bisa melihat, memperhatikan, meneliti dengan ilmu pengetahuan. Di sini akan kita bahas insyaallah ara'aital ladzi yanha. Kenapa diungkapkan dengan kata tanya di ayat ke-9 ini dalam Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim? Beberapa ulama yang menyusun kitab tafsir ini menafsirkan ayat ara'aital ladzi yanha, ayat yang ke-9. Ara'aita a'jab min amri Abi Jahlin alladzi yanha. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana anehnya perkara Abu Jahal yang melarang, yang mencegah. Mencegah siapa? Abdan. Di sini ditafsirkan mencegah yanha abdana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam idza shalla 'indal Ka'bah. Yang mencegah, menghalangi, melarang hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam
idza shalla 'indal Ka'bah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di sekeliling Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ya, ini terjemahnya, insyaallah tidak perlu kita bahas ya, bisa baca sendiri. Dan di tafsir, di At-Tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala menyebutkan di sini, "Tsumma ajjaba subhanahu nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam min hali hadha asy-syaqi wa amsalihi." Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan rasa aneh atau takjub dalam bahasa Arab. Takjubnya menunjukkan merasakan aneh yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan keadaan, kondisi, sikap asyaki, orang yang sengsara, orang yang tidak tahu diri, dan semisalnya yang serupa dengannya. Jadi bukan hanya Abu Jahal saja, tetapi yang memiliki perilaku moral, budi pekerti sama dengan Abu Jahal, maka ia ikut Abu Jahal. Faqala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Fal istifhamu fi qawlihi ta'ala ara'aita lit-ta'jib min jahalati hadat taghi. Kata tanya a di sini dimulai dengan a, ini menunjukkan kata tanya, apakah? Namanya al-istifham, pertanyaan. Pertanyaan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ara'aita alladhi yanha ini lit-ta'jib, untuk menunjukkan rasa keheranan, rasa aneh dari kebodohan yang dilakukan oleh hamba yang melampaui batas ini. Hamba yang selalu bergelimang dalam dosa. Hamba yang selalu bergelimang dalam dosa. Hamba yang tidak taat. Wangtimasi basiratihi, juga menunjukkan bagaimana perasaan aneh ketika melihat seorang hamba yang buta mata hatinya. Untimas, jadi mata hatinya buta. Haitsunaha 'anil khair, ketika ia mencegah, menghalangi, melarang orang melakukan amal kebajikan. Justru amara bisyarri, dia menyuruh, mengajak, memerintah kepada keburukan. Jadi ini aneh. Ada manusia yang berperilaku seperti ini. Setelah istaghna, sebagaimana disebutkan di sifat sebelumnya, innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna, yatagha, terus istighna, merasa bangga diri itu. Dia juga di sini mencegah dari perilaku, mencegah dari melakukan amal-amal kebaikan. Di sisi yang lain, ketika dia mencegah seseorang melakukan kebaikan, dia otomatis juga memerintah kepada keburukan dan kejahatan. Wal muradu bil abdi, yang dimaksud dengan hamba, abdan, di ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi saya sampaikan di depan. Wa tankiruhu, dan diungkapkan dengan pola nakirah indefinite tadi itu, litafkhim wa ta'zim, untuk penghormatan dan pengagungan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tafkhim, penghormatan, pembesaran, pengagungan, ta'zim, pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menyampaikan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini di satu sisi menunjukkan bagaimana sikap Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain juga menunjukkan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ada sisi selain itu merendahkan musuh-musuhnya. Ketika Abu Jahal bangga dengan apa yang dimilikinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihibur
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini Syekh Tontawi menyebutkan dalam tafsir beliau, At-Tafsirul Wasit, jilid 15, halaman 456. Di halaman yang sama, beliau menyimpulkan bahwa maknanya ara'aita wa alimta. Tadi saya katakan di dua makna ru'yah. Tadi bisa ru'yah melihat, dan yang kedua bisa ru'yah melihat dengan kacamata ilmu, dengan ilmu. Maka di sini disebutkan ara'aita, tidakkah engkau lihat, wa alimta, dan engkau ketahui, ayyuhar rasulu al-karimu sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah yang mulia, halan a'jab wa ashna min hali hadha taghi al-haq al-ahmaq. Suatu kondisi keadaan yang sangat aneh, wa ashna, dan sangat tercela, berkaitan dengan keadaan si at-taghi, orang yang melampaui batas ini, yang banyak berlaku dosa ini, al-ahmaq, yang sangat dungu, yang sangat bodoh. Alladzi yanhaka an iqamatil ibadati li rabbika alladzi khalaqaka wa khalaqahu. Si orang dungu ini melarangmu untuk mendirikan ibadah dalam rangka mendekatkan kepada Tuhanmu, beribadah karena Tuhanmu, rabbika li rabbika alladzi khalaqaka wa khalaqahu. Yang Allah Rabbmu ini telah menciptakanmu dan menciptakan dia. Jadi sama, semuanya insan kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Mulanya dari situ kan. Jadi yang menciptakan Nabi SAW, yang menciptakan Abu Jahal, yang menciptakan kita semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baik pendekatan kita adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Syekh Tontawi di halaman yang sama, di referensi yang sama mengatakan. Baik. Syekh Ibnu Ashur berkaitan dengan ru'yah tadi, ara'aita tadi, beliau lebih memilih ru'yahnya di sini adalah ru'yah ilmiah. Kata beliau, war ru'yatu ilmiah. Ru'yah di sini adalah ru'yah ilmiah, melihat dengan kacamata ilmu pengetahuan. Wal maknanya a'jabu ma hasala laka minal ilmi, qala alladhi yanha 'abdan idza shalla. Itu. Yang sangat aneh yang engkau bisa ketahui dapat dari ilmu itu adalah ketika ada yang menghalangi seorang hamba yang melaksanakan sholat, gitu. Ya. Wa yajuzu an takuna ru'yah basariyah. Ya, jadi Syekh Ibnu Ashur mengatakan bahwa di sini ru'yah itu bisa bermakna ru'yah ilmiah yang pertama, yang kedua wa yajuzu an takuna ar-ru'yatu basariyah. Bahwa ru'yahnya di sini, melihatnya di sini juga memungkinkan, dibolehkan ru'yah basariyah, melihat dengan mata kepala, melihat dengan kasat mata. Li'annaha hikayatu amrin waqa'a fil kharij. Karena ini merupakan pengkisahan, penyampaian suatu kisah perkara yang telah terjadi di luaran. Artinya ya di tengah-tengah Rasulullah SAW. Wal khitabu fi ara'aita li ghairin muayyan. Tapi yang diajak bicara di sini, ara'aita, subjek engkau di sini disebutkan di sini li ghairi muayyan, tidak tertentu. Artinya bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi ru'yahnya yang melihat bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian di firman Allah Subhanahu wa taala di kata yanha. Al-mudhari' Syekh Ibnu Ashur menyampaikan al-mudhari'u fi qawlihi ta'ala yanha, itu kata kerja bentuk sekarang dan akan datang, melarang, mencegah. Yanha itu listihdharil halatil ajibah, untuk menghadirkan kondisi yang aneh itu kepada kita semuanya. Jadi seolah-olah masih terjadi sampai hari ini. Kita seolah-olah menyaksikan sendiri bagaimana perilaku
dungu tersebut. Wa illa fa inna nahyahu qad madha. Kalau bukan untuk maksud itu, perilakunya mencegah seorang hamba beribadah, melaksanakan sholat hanya karena Allah Subhanahu wa taala itu qad madha, telah berlalu. Jadi naha, telah lalu. Yanha sekarang akan datang gitu. Wal manhiyu anhu mahdhufun yughni anhu ta'liqu dharfi bi fi'lin nahahu an salat. Jadi kontennya apa yang dicegah itu nahahu an salatihi, mencegahnya dari melaksanakan salat. Wallahu a'lam. Baik. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Dari dua ayat ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, predikat tertinggi manusia ketika ia menjadi hamba Allah. Jadi predikat seorang hamba manusia itu yang paling tinggi ketika menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan serendah-rendahnya manusia adalah ketika ia menghambakan diri menyembah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menyembah makhluk yang tidak berkuasa terhadap dirinya, tidak memberi rizki, tidak mampu melakukan apa-apa, bahkan kadang tidak juga berbicara, kadang benda mati, ya subhanallah. Alhamdulillah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala hadhihi ni'am. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Qur'an. Alhamdulillah. Semoga Allah langgengkan, abadikan nikmat ini sampai akhir hayat kita, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat adalah ibadah seorang hamba yang paling utama. Salat adalah ibadah yang paling utama. Kita sudah dapat bagaimana keutamaan ibadah salat ya. Di antaranya adalah yang pertama dihisab, yang pertama dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya adalah salat. Jika seseorang salatnya baik, maka akan baik pula amalan-amalan yang lainnya. Salat juga dalam surah Al-Ankabut disebutkan tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika tidak, berarti salatnya dipertanyakan. Salat juga mencegah orang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Salat juga mendidik kita untuk tepat waktu dan lain sebagainya. Berikutnya lagi, jangan mengganggu orang yang sedang salat. Ini mungkin perlu diperhatikan, konteksnya lebih luas dari sekadar menghalangi orang secara terang-terangan. Jadi, maka para ulama mengingatkan kita semuanya bahwa jika ada orang yang sedang sholat dan kita membaca Al-Quran ini adalah ibadah yang mulia. Ketika kita berdekatan dengan orang yang sholat, maka hendaknya merendahkan suara bacaan Al-Quran kita. Khawatir akan mengganggu orang yang sholat. Maka mungkin di sebagian masjid, kalau kita di negara-negara luar Indonesia, mungkin kita jumpai sebagian masjid yang benar-benar silent gitu. Orang baca Quran itu benar-benar lirih, sangat lirih gitu. Jadi supaya nggak mengganggu yang sedang sholat atau sedang berzikir, sehingga masing-masing bisa khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu banyak lagi pelajaran-pelajaran penting dari ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan pemahaman yang baik kepada kita dan kita bisa mengamalkan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Ayat berikutnya, Allah mengulang kembali kata ara'aita. Ini yang kedua. Nanti ada lagi ara'aita lagi. 3 kali diulang di surah Al-Alaq ini. Ya, ara'aita in kana 'alal huda. Tapi berkaitan dengan ara'aita, engkau ini, para ulama sebenarnya juga ada pendapat, siapakah yang dimaksud dengan engkau ini? Apakah Rasulullah SAW, ataukah Abu Jahal, ataukah yang lainnya? Meskipun sebagian ulama atau sebagian besar mengatakan bahwa engkau, tidakkah engkau lihat, bukankah engkau telah lihat, ini adalah Rasulullah SAW. Oh iya, kata tanya, kemudian ra'aita, ro'a seperti ini ya, ditambah dengan engkau dari kata anta yang artinya engkau, dan ketika disambungkan dengan kata ro'a yang ditulis tinggal tanya saja.
Doa, ro'aita gitu ya, ro'a. Nah, ro'a ini kata kerja lampau. Ro'a, kata kerja lampau. Dia telah melihat. Tapi ketika disebutkan subjeknya engkau, maka menjadi engkau telah melihat. Gitu ya. Jadi, ro'aita itu 3 kata. A, apakah? Ro'a, melihat. Ta, engkau. Ya, apakah engkau telah melihat? Gitu ya, secara harfiah. In kana, sekiranya, in sekiranya, kana, bahwasanya dia, ya, alal huda, ala itu secara bahasa berarti berada di atas, huda, al-huda artinya petunjuk, alal huda berarti berpegang teguh dalam hidayah, benar-benar berada pada posisi di atas, menguasai hidayah tersebut dan berpegang teguh dengan hidayah, dengan petunjuk. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Ini ada keterangan yang dihilangkan, nanti akan kita bahas ya. Atau itu atau. Ya, amaro, dia memerintah, dia menyuruh bit taqwa, kepada at-taqwa, ketakwaan. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Ya, ara'aita diterjemahkan di sini bagaimana pendapatmu, bagaimana jadi di sini ru'yahnya ru'yah ilmiah ya, pengetahuan. In kana, sekiranya dia yang dilarang sholat itu. Ini para ulama mengatakan, berarti tanya ini bukan ke Rasulullah SAW ya. Ingkana-nya, di kananya ini kembali ke Rasulullah SAW. Alal huda, berada di atas kebenaran, petunjuk. Atau menyuruh kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Keterangannya apa? Qauluhu Subhanahu Wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Khitabun akhar, ini adalah pembicaraan yang lain, adalah bentuk arahan yang lain yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ara'aitanya berarti tanya engkau itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keterangan tafsir Syekh Tantawi ini. Ai ara'aita ayyuhar rasulu al-karim. Maksud ai itu yakni, yaitu ialah ara'aita, tidakkah engkau perhatikan, tidakkah engkau lihat, atau bukankah telah engkau lihat, wahai Rasul yang mulia, in sara hadzal insanu at-taghi al-kafir 'alal huda, sekiranya manusia yang melampaui batas dan kafir ini berada pada petunjuk. Jadi kanannya ini justru si Abu Jahal. Jadi bagaimana pendapatmu sekiranya Abu Jahal ini berada pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Gitu ya. Fattaba'al haqqa, dia juga mengikuti kebenaran. Wada'a ilal birri wat taqwa, bahkan dia berdakwah mengajak kepada kebenaran dan takwa, mengajak kepada bir, kepada kebajikan dan kebaikan dan ketakwaan. Amakana dzalika khairan lahu, bukankah itu lebih baik baginya? Minal israri alal kufri, dibandingkan dengan kekehnya dia berada pada kekufuran itu. Jadi israr, dia pokoknya bersikeras untuk berada pada kekufuran, kekafiran itu. Ya, jadi gitu, bandingan. Kira-kira mana yang lebih baik? Bukankah kalau dia berada pada hidayah itu lebih baik daripada berada pada kekafiran? Wa min nahyihi iyyaka 'anis shalah, dan dibandingkan dengan pelarangannya terhadapmu untuk melaksanakan sholat, dari melaksanakan sholat. Gitu. Jadi
sekiranya orang ini, manusia yang kafir dan melampaui batas ini, berada pada petunjuk, mengikuti kebenaran al-haq, mengajak kepada kebajikan, kebaikan dan takwa. Amakana dzalika, bukankah itu sedianya lebih baik dibandingkan dengan dia kokoh berada kepada kekafiran dan mencegah, menghalangimu untuk melaksanakan salat? Ini makna yang disampaikan oleh Syekh Tantawi dalam At-Tafsirul Wasit. Bisa dipahami ya akhwat semuanya makna ayat ara'aita in kana 'alal huda? Itu jadi yang diajak bicara engkaunya ini adalah Rasulullah SAW menurut Syekh Tantawi ini. Baik. Kemudian fal muradu bil huda, Syekh Tantawi menjelaskan lagi, yang dimaksud dengan al-huda, petunjuk itu apa sih? Ihtida'uhu ila siratul mustaqim. Adalah proses pencariannya untuk mendapatkan hidayah atau ajakannya untuk menuju kepada hidayah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Jadi ihtidah, dia mencari petunjuk atau mengajak orang pada petunjuk jalan yang lurus as-siratul mustaqim. Wal muradu bit taqwa, yang dimaksud dengan takwa atau amara bit taqwa ini adalah siyanatu nafsihi an kulli ma yaghdabullahu wa amarahu ghairahu bidzalik. Baik. Jadi apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu siyanatu nafsihi, menjaga dirinya an kulli ma yaghdabullahu ta'ala, dari segala yang membuat Allah murka. Jadi takwa itu menjaga diri dari melakukan perbuatan yang membuat Allah murka, membuat Allah marah. Ya. Wa amarahu ghairahu bidzalik, dan mengajak yang lainnya. Jadi takwa itu selain menjaga diri, ya, siyanatu nafsihi wa amruhu ghairahu bidzalik, dan selain juga menjaga diri supaya enggak sampai melakukan perbuatan yang membuat Allah murka, juga mengajak, memerintah orang lain untuk melakukan ketakwaan. Itu yang maksud dengan takwa. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Tantawi dalam At-Tafsirul Wasit beliau, jilid ke-15 halaman 456.